Ya, karena memang semakin miris kita akan lanjutkan dialog, tapi sebelum itu kita juga akan melihat bagaimana tanggapan warga nih mengenai maraknya kasus penculikan anak yang kerap terjadi di beberapa daerah, bahkan terjadi secara simultan begitu. Ada rekan kami, Iman Fajar, untuk mewawancari warga, kita akan minta pendapatnya soal kasus-kasus penculikan anak yang marak terjadi. Iman, silakan. Ya, selamat pagi Alfat, Maria, dan juga pemirsa. Maraknya penculikan anak beberapa waktu belakangan ini membuat masyarakat khawatir dan juga resah akan maraknya penculikan anak yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, terutama di Indonesia. Lalu seperti apa pendapat dari masyarakat mengenai maraknya penculikan anak yang mulai ramai diberitakan ini? Langsung saja kita tanyakan kepada beberapa ibu-ibu yang ada di kawasan velodrome ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Andri. Saya Ibu Endang. Oke, Ibu Andri dan Ibu Endang, kita mau tanya Bu mengenai maraknya nih penculikan anak yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Pendapat dari Ibu sendiri gimana, Bu? Kalau saya ini sangat meresahkan ya, karena banyak sekali berita-berita yang kita dapatkan itu ya, aduh benar-benar itu kasihan sekali gitu ya. Mungkin karena kalau saya lihat di sini tingkat kepedulian dari kita sebagai orang tua dan masyarakat pada umumnya ya, untuk misal seandainya anak-anak itu berangkat sekolah gitu ya, atau pulang sekolah gitu, itu benar-benar harus dipantau dari orang tuanya, seperti itu. Apakah mereka sudah sampai di sekolah atau belum, dan bisa berkoordinasi dengan guru-guru mereka. Kalau dari Ibu Endang sendiri gimana Bu melihat peristiwa penculikan yang mulai marak belakangan ini, tanggapannya seperti apa Bu? Ya, sangat memprihatinkan sekali, dan kita sebagai orang tua dan masyarakat memang harus peduli, dan kita tidak selalu percaya setiap orang, apalagi cucu kita pulang sekolah atau lagi bermain di rumah. Jadi kita harus membentengin anak-anak, membekalin anak-anak, tidak harus selalu percaya dengan ajakan yang memberi iming-imingan. Anak-anak itu harus diajarin selektif, harus diajarin hati-hati, waspada. Tidak semua orang itu baik. Baik itu kalau kita memang tahu betul si A siapa, si B siapa. Udah gitu, mungkin barangkali ini pembelajaran ya buat saya, untuk anak-anak cucu saya, untuk membentengin mereka supaya tidak selalu bahwa orang baik itu pasti baik, belum tentu. Begitu, jadi untuk membentengin dari penculikan. Gitu. Berarti kalau dari Bu Endang sendiri adalah edukasi terhadap anak-anak ini menjadi salah satu langkah antisipasi agar kemudian keluarga terdekat tidak menjadi korban. Nah, kalau dari Ibu Andri sendiri gimana Bu? Apa ada langkah antisipasi tersendiri untuk menjaga keluarga terdekatnya Bu dari peristiwa yang tidak diinginkan ini Bu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi kita kalau untuk anak-anak sendiri kita memang harus peduli, artinya dia pergi ke sekolah, pulang sekolah itu kita pantau, seperti itu. Ya, kita lihat dari diri kita dulu sendiri sebelum mungkin orang lain, mungkin gitu ya. Tapi kita juga peduli, misalnya kalau ada di jalan ada kejadian seperti itu, masyarakat jangan tinggal diam saja gitu. Jadi memang harus ada ininya ya, tingkat kepedulian lah gitu. Ini ada apa dengan kejadian seperti ini gitu. Oke. Ibu Andri, Ibu Endang, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya Bu ya. Oke. Itu dia pemirsa pendapat ataupun juga komentar warga mengenai maraknya penculikan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, dan memang ada sejumlah langkah antisipasi untuk kemudian mengajarkan anak-anak untuk tidak mudah percaya dengan orang yang lebih yang baru dikenal. Ini menjadi salah satu poin yang kami dapat dari wawancara bersama warga ini. Seperti itu Alfat, Maria, dan juga pemirsa, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih laporan kepada Iman Fajar, tadi sudah mewawancari sejumlah masyarakat yang memang nampaknya cukup resah juga sebenarnya dengan maraknya kasus penculikan anak ini ya Alfat ya. Saya mau ke Bu Emma terlebih dahulu. Bu Emma, memang sebagian besar dari mereka ini motifnya apa sih? Tentu tidak hanya ke faktor ekonomi ya Bu Emma ya. Ya, dari beberapa kasus yang saya pantau yang kemarin itu memang tidak hanya ekonomi, tetapi kemudian ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya tadi berakhir kepada kekerasan seksual gitu. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan. Kita tahu bersama bahwa kasus kekerasan seksual ini juga dari waktu ke waktu semakin meningkat ya.
Jadi memang di samping motif ekonomi ada motif lain tadi karena kemudian yang berujur kepada kekerasan seksual, kemudian juga ada motif di beberapa daerah tertentu itu biasanya juga ada yang karena misalnya adat ya, kawin lari, kawin tangkap gitu, diculik dulu, tetapi kemudian itu dilaporkan penculikan terlebih dahulu, tetapi ya itu kemudian akhirnya juga kita proses waktu, walaupun itu adalah itu adalah adat ya, tapi itu tetap masuk ke dalam kasus penculikan seperti itu. Nah ini juga tadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva, oleh Ibu, oleh masyarakat bahwa memang kita harus meningkatkan kewaspadaan seperti itu. Oke, Bu Emma, kalau melihat kasus-kasus yang sudah ditangani begitu, ini ancaman hukuman kepada para pelaku ini sebenarnya berapa lama rentang waktu pidananya? Ya, kalau pemidanaan ini sampai dengan 15 tahun ya. Kemudian tadi ada yang 10 sampai 15 tahun, kemudian ada yang tadi misalnya untuk berakhir ke kekerasan seksual itu juga bisa dilapis ya, dilapis dengan pasal persetubuhan terhadap anak, kekerasan seksual. Itu juga maksimalnya bahkan maksimal sampai seumur hidup, maksimal penjara sampai 15 tahun dan sampai seumur hidup seperti itu. Jadi kita lihat kasus per kasusnya, kalau memang itu hanya pure penculikan biasa kemudian dibawa kabur, nah itu berbeda dengan pidana yang kemudian diculik tetapi kemudian ada untuk misalnya tujuan tertentu dijual kembali misalnya gitu, atau untuk dieksploitasi. Nah itu tindak pidananya bisa kita lapis tergantung tujuan daripada penculikan ini apa. Di samping kita ancam dengan pidana penculikan, kemudian kita juga bisa diancam dengan pidana lain dilihat dari tujuan daripada penculikan itu, seperti itu. Baik, Bu Eva, kalau kita lihat hukuman pidana yang disangkakan atau diterapkan kepada para pelaku ini sudah idealkah, sudah cukupkah? 10 sampai 15 rata-rata ya? Kalau ada kasus lain tambahan bisa sampai 20 sampai seumur hidup memang. Iya. Ini kan ancaman pidana di dalam pasal-pasal yang mungkin bisa diterapkan di dalam kasus-kasus penculikan atau kasus penculikan yang disertai dengan tindak pidana lain. Betul ya, Mas ya. Pertanyaannya tentunya apakah satu ya hakim sudah kemudian menjatuhkan hukuman maksimal itu ya seperti apa yang di dalam undang-undang ke dalam praktek ya, karena biasanya ada dasar peringan, ada dasar pertimbangan lain gitu ya? Pertimbangan lain, extra legal factor maupun extra legal factor, misalnya masih sangat muda, kooperatif, berkelakuan baik, sehingga variasi hukuman bisa menjadi beragam. Tapi di samping itu, apakah kemudian sistem pelaksanaan pidana kita sudah mencerminkan pada tujuan pemidanaan, Mas? Yaitu menjerahkan pelaku ini. Itu dia. Dan satu menjerahkan pelaku, satu lagi kan perlindungan kepada masyarakat yang juga tidak boleh kita lupakan, Mbak Maria. Ya, ini yang kadang-kadang kita jadi mungkin ya masyarakat mempertanyakan ketika kemudian remisi yang banyak diberikan, kemudian pembebasan bersyarat yang terlalu dini gitu ya, sehingga kemudian barangkali kepada calon offender, calon pelakunya efek pencegahan itu tidak terjadi. Oke, Anda melihat itu karena memang mungkin faktor hukuman yang tidak membuat jera para pelaku ini kemudian menjadi alternatif mereka untuk berbuat kriminal? Kalau kita bicara hukum pidana, itu kan hukuman itu harus dilaksanakan pasti dan segera. Ya, segera dilakukan dan pastinya itu pasti bahwa apa yang kemudian dijatuhkan hakim itu memang dilaksanakan gitu ya. Pelaksanaannya itu transparan, akuntabel, termasuk barangkali kalau memang sistem kita menghitung tentang kelakuan baik seseorang di dalam lapas, itu juga harus bisa diverifikasi gitu ya. Sehingga kemudian pola pembinaan di lapas juga barangkali kita perlu lihat ya, sehingga tadi kalau kita berbicara Mas Fadil, kalau
anak itu dijual gitu ya, dibandingkan dengan pedagang narkotika mana untungnya. Ini kan juga menyeramkan kita ya. Jangan-jangan ada orang mengatakan menjadi pedagang orang gitu ya lebih menguntungkan daripada melakukan tindak pidana narkotika, meskipun dua-duanya sangat serius gitu ya, dua-duanya sangat serius. Oleh karena itu kita sangat bergantung bukan hanya kepada para polisi, jaksa, hakim, tapi juga kepada petugas pemasyarakatan untuk bisa meyakinkan kita bahwa hukuman ini pasti dan pola pembinaan pasti, sehingga orang ini bisa kembali ke masyarakat benar-benar tidak sebagai residif. Gitu. Oke. Tapi kalau kita berkaca dari apa yang dikatakan Ibu Emma tadi, kasus residivis penculikan memang minim begitu ya. Nah, artinya kan mungkin untuk si pelaku hukumannya menjerahkan dia, tapi untuk orang di luar sana tidak melihat sebagai itu sesuatu yang menyeramkan buat dia, tidak menjerahkan orang lain gitu untuk saya tidak mau lah, dia aja hukumnya tinggi begitu, saya nggak mau. Nah ini kok sepertinya itu tidak terjadi gitu, kenapa? Jadi gini Mas, barangkali kita sering lupa gitu ya, lupa dengan sejarah kenapa undang-undang perdagangan orang itu lahir. Ya karena ketika undang-undang perdagangan orang itu lahir kan backgroundnya salah satunya adalah maraknya penculikan yang kemudian diperdagangkan. Ya itu yang kemudian kita bisa melihat bahwa yang namanya perdagangan orang itu organized crime, nggak mungkin pelaku itu melakukan sendiri, ya dia terorganisir. Nah kalau angka sekarang saya dengar gitu ya, saya amati dari media, dari Kementerian PPA mengatakan angkanya masih di bawah 100, tapi itu tidak kemudian membuat kita harus lepas dari waspada kan? Apa jangan-jangan ini puncak gunung es, ternyata di bawahnya lebih banyak? Bisa jadi gitu ya, karena kalau kita bicara statistik, barangkali bukan pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak yang didata gitu ya, barangkali juga masuknya ke pasal-pasal tentang kekerasan seksual, masuknya pasal-pasal tentang perdagangan orang, ya sehingga ya data statistik tidak akan memberikan gambaran tentang bagaimana situasi di lapangan, tapi barangkali bisa memberikan kita satu kewaspadaan ya terhadap hal ini. Betul. Berbicara mengenai kewaspadaan, Bu Emma, apa yang kemudian bisa diwaspadai dan juga mungkin diantisipasi dilakukan oleh para orang tua di luar sana agar hal-hal seperti ini sekali lagi bisa kita hindari, Bu Emma? Iya, untuk menghindari terjadinya kasus penculikan ini, tadi sudah disampaikan bahwa memang kepedulian dari orang tua atau kewaspadaan orang tua dalam mengasuh anaknya ya, mengasuh anak, bahwa juga edukasi ya, kewaspadaan edukasi terhadap dari orang tua kepada anaknya, bahwa apabila misalnya ketemu dengan orang yang tidak dikenal, jangan mudah untuk percaya, jangan mudah tadi diiming-imingi, misalnya seperti yang Bu Eva sampaikan, diiming-imingi makanan dan lain-lain, kemudian dengan mudah mengikuti apa keinginan si orang yang tidak dikenal ini. Kemudian juga bahwa orang tua juga harus selalu menjaga ya, selalu memang orang tua tidak bisa misalnya 1x24 jam terus saja di samping si anak, karena tadi ada sekolah, ada dia harus sekolah, dia ingin bermain dan lain-lain. Tetapi pengawasannya juga tetap harus dilakukan. Seperti tadi kita juga untuk pengawasan di sekolah, kita juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan guru, bagaimana misalnya teknik atau bagaimana kalau misalnya anak-anak ini pada saat pulang, nah itu bisa juga pihak sekolah ini berpartisipasi untuk mengawasi pada saat anak pulang ini kan ada guru kelas masing-masing kelas ya, walaupun muridnya banyak misalnya, ya tidak ada salahnya mungkin mulai dari sekarang pihak sekolah juga memantau bagaimana anak muridnya ini pulang, siapa yang menjemput, dan kan biasanya di dalam grup sekolah itu ada komite ya, ada grup orang tua misalnya gitu. Nah, seperti yang dilakukan di beberapa sekolah itu, kalau anaknya tidak jemput, Bun, ini anaknya belum dijemput. Nah, itu ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Berarti guru ini juga memantau bagaimana mengawasi pada saat anak-anak ini pulang, siapa yang menjemput dan lain-lain. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Eva, yaitu kepedulian kita semua pihak, kepedulian masyarakat juga kalau memang mengetahui dan melihat bahwa si anak ini kok tetangganya misalnya, si anak ini kok itu komunikasi atau berbicara dengan orang asing ya. Nah itu awareness kepedulian dari masyarakat juga itu sangat penting ya di dalam mencegah kasus penculikan atau mencegah kasus tindak pidana apapun gitu. Kepedulian ini mari kita mulai bangun kepada masyarakat bahwa
di lingkungan, terutama di lingkungan terkecil kita dulu lah ya, misalnya satu RW, tetangga sebelah, kiri kanan dan lain-lain. Seperti itu sih. Mungkin kepedulian pengawasan orang tua, pengawasan pihak sekolah, pengawasan kita semua ya, termasuk keterlibatan misalnya anggota kepolisian. Di sini kami memiliki Babin Kamtibmas misalnya di masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus untuk mengingatkan, saling mengingatkan kembali kepada kita tentang kewaspadaan, tentang bagaimana pengawasan terhadap anak-anak kita, bekerja sama dengan aparat pemerintah, RT, RW, pihak sekolah dan lain-lain. Iya. Baik, terima kasih Bu Emma. Bu Eva, ada yang ingin tambahkan singkat saja Bu? Baik, hari ini tepat 1 abad pendidikan tinggi hukum Indonesia. Jadi kita berharap hukum memang tetap menjadi panglima, bukan hanya melalui regulasi ya yang tidak dilaksanakan, tetapi bagaimana kemudian kita ya penegak hukum, masyarakat juga membantu bahwa hukum ini memang menjadi alat atau instrumen yang bisa kemudian menjaga tertib hukum dalam masyarakat dan barangkali juga menguatkan kepada konteks penjagaan generasi muda. Ya, sepakat. Itu harapan kita depan. Semua. Baik. Terima kasih banyak Bu Eva atas waktunya hari ini. Terima kasih Bu Emma sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat untuk Anda. Terima kasih. Sama-sama.